yang menjaga marwah NU, marwah PDI itu adalah emotional bonding dari grassroots-nya yang muncul dalam tradisi tahlil, dalam tradisi selamatan. Jadi problem kita ini bukan Barat sebagai negara, tapi di dalamnya itu ada ideologi hegemoni itu. Itu yang dilawan oleh Soekarno. Maka patung Selamat Datang itu menghadap ke Grand Hyatt karena Soekarno mau mendirikan PBB di situ. Ketika kita kabinet parlementer, tidak ada parlemen yang jatuh tanpa campur tangan asing, tanpa campur tangan Amerika. Kami nggak setuju terhadap BOP. Kami di lobby Board of Peace karena itu mengingkari hakikat dari republik ini ada. Karena apa? Mengapa Timur Tengah ada konflik nggak berkesudahan? Karena di sana banyak pangkalan militer asing. Sekali kita buka itu, udah tinggal nunggu aja. Terbelah kita, Pak. Ya, luar biasa ya, Mas Hasto sudah mengelaborasi hal-hal yang strategis ya. Masih ada minat rupanya untuk berbicara lebih jauh walaupun jam sudah menunjukkan 10.30. Nah, ya, besok libur ya. Oke. Silakan. Yang penting tadi udah Jumatan, Kak. Ya, sudah. Silakan, Mas Heru. Habis itu siapa? Mas ya, Mas. Ya, Mas Andi. Terima kasih Cak Dugi. Terima kasih Mas Hasto, luar biasa. Tapi saya ingin menggarisbawahi satu hal. Terlepas apapun pasang naik, pasang surut kita sebagai ideologi rakyat itu survive. Marhainisme dan Nahdienisme itu survive. More than 100 years kira-kira gitu. Artinya apa? Ketika Marhainisme dan Nahdienisme ini dikooptasi oleh negara pada era Orde Baru, ternyata itu tidak merubah apapun dalam komposisi demografis maupun namanya alur kegerakan rakyat. Yang berubah hanya siapa ada top levelnya. Ya memang berubah, partai politik berubah, semua berubah, tapi basis konstituensinya itu tidak berubah. Artinya apa? Kita hanya perlu satu adalah membangun kembali atau menemukan kembali jalur militansi kita dengan satu pembacaan yang sama tentang, kalau saya boleh katakan adalah ancaman apa atau siapa yang menjadi common enemy kita dalam konteks geopolitik maupun dalam konteks nasional. Saya kira kita hari ini menemukan fakta bahwa yang disebut tadi negara-negara kolonial atau new colonial states misalnya, karena kita lihat dengan perkembangan di Palestina dan di Iran ini, itu menandai bahwa era lama kolonialisme telah berakhir sebenarnya. Yaitu ketika kemudian negara-negara yang selama ini dianggap sebagai periferi itu berhasil melakukan suatu perubahan peta besar di dalam geopolitik. Dan itu menjadi momentum kita, gerakan rakyat, Nahdienisme maupun Marhainisme, untuk fight back, untuk memukul balik. Tetapi fight back ini dalam konteks Indonesia seperti apa? Kita tahu hari ini Pak Prabowo itu mengusung agenda yang sama-sama populisnya dengan kita, yaitu pasal 33. Dalam pertemuan terakhir antara Kiai Ma'ruf Amin dengan Pak Prabowo mengatakan bahwa saya butuh dukungan kiai, dukungan ulama untuk memperkuat atau mewujudkan gerakan pasal 33 ini. Nah, masalahnya adalah pada level apa kita bisa membangun aliansi? Pada level apa kita bisa membangun atau menemukan ulang tujuan geopolitik kita secara bersama-sama? Saya kira itu yang harus kita tekankan, karena 100 year and more ini saya kira sesuatu yang luar biasa. NU tidak pernah jatuh, hanya mungkin jatuh dalam tipu daya ya. Jatuh dalam tipu daya 65 misalnya dibentrokkan dengan gerakan kiri, dan kemudian kita sebelumnya tahu bahwa kekuatan utama nasional adalah rakyat. Tapi kemudian dipatahkan dalam tragedi 48, dipatahkan tragedi dalam 65. Gerakan kiri patah, gerakan Islam juga patah dengan munculnya DITI. Artinya dua-dua gerakan rakyat ini sama-sama menjadi korban
dari konstelasi global geopolitik kita. Nah, sekali lagi pada next stage kita mau seperti apa? Level aliansi apa yang bisa kita bangun untuk mewujudkan kembali kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya. Demikian, terima kasih. Oke, lanjut ke Mas Andi. Terima kasih Pak Sekjen, Pak Dr. Hasto Kristianto. Ini penting saya sebut dokter 2 kali ya, Mas. Iya itu. Oh iya. Sekilas saya pernah baca kalau yang pertama soal disrupsi pemikiran geopolitik Soekarno. Saya baca di Unhan, meskipun nggak keseluruhan. Minimal abstraknya saya baca. Tapi yang kedua soal Bu Mega yang kemudian ada perubahan judul. Saya nggak tahu itu. Saya belum sempat baca juga sinopsisnya seperti apa. Ini yang di UI, yang di UI. Ini konteksnya kan sebenarnya Bu Mega soal relevansinya dengan ketahanan partai. Kalau yang atas pertahanan negara, Pak Karno, nggak ada rencana yang ketiga, Mas. Soal Mbak Puan nggak ada. Saya di penjara nulis teori spiritualitas. Oh, nggak ada hubungannya dengan Mbak Puan tapi ya. Enggak, guru aja, Mas. Soal relasi NU dan nasionalisme atau PDI hari ini dalam menjaga negara kesatuan atau menjaga NKRI, menjaga kebinekaan, saya kira sudah takdir Indonesia, Mas. Tidak akan bisa dibenturkan sampai kapanpun kita akan sama. Tapi dalam konteks NU, sebagaimana tema hari ini, TNU masa depan dan masa depan NU, saya kira Mas Hasto itu tones-nya kurang sedikit lagi. Kalau tata kelola NU tetap seperti ini, kira-kira NU akan bubar enggak? Atau Mas Hasto berani seperti Pak Jokowi enggak? Kalau tata kelola negara seperti ini, tahun 2030 Indonesia bubar. Kira-kira NU tahun berapa, Mas? Kalau tata kelolanya begini terus. Bubarnya tahun berapa? Ini agak nakal. Jawab sebagai alumni De Brito lah. Jangan dua-duanya yang tadi. Sebagai alumni De Brito kan biasa itu agak berpikirnya agak keluar konteks. Yang kedua, Mas, kalau muktamar besok tiba-tiba ketua umum terpilih minta Mas Hasto jadi sekjen PBNU, siap nggak? Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Hasto. Pak Ketua, Pak Andin, jadi Mas Hasto ini sudah pantas disebut Kiai. Karena wiritanya kan dari mursyid kita, Guru Syed Aqil Sirot. Allah. Iya, Masya Allah. Saya ingin tanya ya, Mas Hasto, ini berkaitan dengan urusan politik. Karena agenda ini agenda di Komisi 1. Jadi misalnya Indonesia itu sudah menyerahkan Kertajati, ya, Bandara Kertajati di Majalengka 1 ya. Ya, yang kedua GMF, Garuda Maintenance Facility untuk RMO, Repair, Maintenance and Overhaul. Yang ketiga itu lintas udara. Jadi setelah Perang Dunia Kedua itu berakhir, ya, atau setelah berakhirnya Perang Dingin 1991, itu pangkalan-pangkalan militer Amerika itu di Subic, Clark, Filipina, kemudian di Okinawa kan sudah dicabut semua, dipindahkan ke Pasifik, dipindahkan ke Christmas Island dan Diego Garcia. Diego Garcia itu kira-kira 40 nautical mile dari Pulau Jawa Selatan. Jadi kalau pesawat itu mau menyeberang ke sana, dia muter sana. Nah, sekarang dia minta pesawat itu bisa melintas ke Pulau Jawa. Kira-kira begitu. Ya, tol udara. Saya melihat persoalan ini adalah persoalan kedaulatan. Ya. Jadi tugas utama militer itu kan sebenarnya cuma satu, mencegah terjadinya pendadak strategis. Itu dijabarkan menjadi kekuatan udara menegakkan kedaulatan negara di udara. Angkatan darat menegakkan kedaulatan negara di darat dan laut. Kita bisa bayangkan kalau terjadi perang seperti Iran dengan Israel, itu nggak ada infanteri. Kan begitu, udara semua. Kertajati itu koordinatnya diketahui. Itu bukan suatu rahasia umum. Ya, GMF, Garuda Maintenance Facility di Cengkareng, itu koordinatnya, titiknya diketahui. Itu ditembak dari Cina, selesai. Ya. Kertajati ditembak, diluncurkan dari Cina, selesai.
Ini semua ya, apa yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Safri Samsudin di Komisi 1 itu nanti setidaknya DPR harus meratifikasi. Meskipun Komisi 1 Dev Laksono itu sudah mengiyakan untuk itu. Tapi saya berharap PDIP sebagai partai oposisi atau apalah gitu, yang tidak tergabung dalam koalisi pemerintah bisa melakukan ini sebagai antisipasi agar ini tidak terjadi untuk menjaga kedaulatan negara kita itu. Perang ke depan adalah air warfare, perang udara, bukan perang infanteri lagi. Seperti kita melihat bagaimana Iran itu menghancurkan Israel, menghancurkan pangkalan-pangkalan Amerika di luar gitu, dengan kekuatan udara. Saya kira itu Mas Hasto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Jadi dari Mas Andi tadi juga sangat fundamental ya menurut saya. Karena apapun organisasi termasuk negara, itu tata kelola itu penting. Dulu kami ketika kalah 2 kali berturut-turut pemilu 2004-2009, maka Bu Mega memimpin rapat 54 kali menjelang Kongres. Jadi kalau mau secara empiris ya kira-kira itu rapat menjelang muktamar untuk menemukan seluruh hakikat tentang buat apa kita berpartai. Di situ. Mengapa ada PDI Perjuangan yang lahir dari PDI dan PDI sebelumnya ada PNI. Itu pertanyaan-pertanyaan itulah yang kemudian kami jawab sehingga akhirnya kami rumuskan bahwa meskipun terjadi desoekarnoisasi dan sekarang ini terjadi juga dereformasiasi karena semangat reformasi digeser semua. Nah itu ternyata masalahnya pada tata kelola karena kami yakin seperti teman-teman NU tadi mau coba dirontokkan kita grassroots-nya ada. Ini yang membuat dalam skenario politik itu oleh kepentingan kolonialisme global di bawah pimpinan Amerika Serikat dan Eropa Barat membenturkan antara Islam dan nasionalis. Di situ skenario pembenturan itu sangat kuat. Itu luar biasa di situ. Baru kemudian kan setelah Muktamar Situbondo kembali ke Kitoh itu Gus Dur juga mendirikan forum demokrasi. Itu mulai muncul bahwa ada sesuatu yang salah dari Republik saat itu di situ. Saya pernah menjadi panitia ketika Gus Dur menjadi pembicara di Jogja sama Taman Veswa dan saya ketua Senat Fakultas Teknik UGM saat itu menyampaikan gagasan-gagasan besar tentang konsepsi Indonesia Raya kita. Jadi kekuatan NU dan PDI kita punya grassroots dan grassroots ini punya emotional bondingnya. Itu yang menjadi suatu pengikat. Di dalam emotional bonding itu ada semangat cinta tanah air. Hubul watan minal iman itu betul-betul hidup. Amar ma'ruf nahi mungkar itu hidup. Dan itu menjadi the guardian of moral kita. Dalam membangkitkan semangat juang apapun yang terjadi di tingkat elit. Karena sesuatu kemarin kami dihabisin, itu dihabisnya dari sisi elit, itu hanya sampai kepada level nasional provinsi. Tingkat kabupaten kota, PD Perjuangan malah naik kursinya. Artinya apa? Yang menjaga marwah NU, marwah PDI, itu adalah emotional bonding dari grassroots-nya yang muncul dalam tradisi tahlil, dalam tradisi selamatan. Itu kalau Kiai Said menjabarkan falsafah selamatan itu kan luar biasa itu. Di situ. Itu kan artinya suatu Islam Nusantara dalam suatu makna bagaimana berdialektika dengan agama-agama lain, berdialektika dengan kultur yang hidup dalam bangsa ini sesuai dengan kondisi geografi kita yang agraris, maka melahirkan NU. Apalagi dalam dialektika geopolitik tadi dikatakan setelah jatuhnya Ottoman, di mana itu juga akibat suatu perang dunia pertama ketika Ottoman bersama dengan Jerman kalah perang. Kemudian muncullah skenario ekspansionis dari kekuatan kapital Amerika Serikat dan Eropa Barat sebagai di luar Jerman sebagai pemenang perang dunia pertama untuk membelah kekaisaran Ottoman.
Termasuk lahirnya Wahabi dari situ, ya, dari Arab Saudi di situ. Itu kan oleh campur tangan dari kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di situ, yang kemudian dibenturkan di situ. Nah, inilah yang kemudian melahirkan NU. NU lahir dari dialektika global. Gitu. Jangan hanya dilihat dalam perspektif Islamnya. Di balik perspektif Islam yang muncul itu juga ada perspektif pertarungan hegemoni antar negara. Maka Bung Karno sangat dekat ketika merumuskan Pancasila itu sebagai jawaban Indonesia kita atas sistem internasional yang diwarnai oleh nafsu kolonialisme dan imperialisme yang mereka tidak pernah mati, tapi selalu menampilkan wajah baru. Sehingga tadi saya nggak sependapat kalau kolonialisme mati. Kolonialisme secara teritorial itu bukannya mati, buktinya Rusia masih melakukan ekspansi teritorial ketika keamanan nasionalnya terancam dengan Ukraina ketika mau masuk ke NATO, di situ dipancing oleh Barat. Jadi problem kita ini bukan Barat sebagai negara, tapi di dalamnya itu ada ideologi hegemoni itu. Itu yang dilawan oleh Soekarno kan dan oleh para pendiri bangsa. Maka kita menawarkan suatu Pancasila sebagai konsep gagasan bagi suatu tata dunia baru. Maka PBB mengapa harus dipindahkan? Ya, itu mau dipindahkan itu masih relevan. Mengapa hak veto itu harus dihilangkan? Karena itu hasil konstruksi dari Perang Dunia Kedua. Kalau Soekarno nggak kan PBB udah pindah ke Hotel Grand Hyatt itu. Maka patung Selamat Datang itu menghadap ke Grand Hyatt karena Soekarno mau mendirikan PBB di situ. Dari situ buat arsiteknya udah ada Pak, jalan bawah tanah untuk makan siang di Sarinah. Tapi kan Soekarno dirontokkan dengan alasan komunis. Padahal Soekarno itu mengkerdilkan Partai Komunis. Ya, saya punya buktinya banyak. Bahwa Soekarno itu anti komunis. Tapi itu kan yang dilekatkan oleh kepentingan Amerika dan Eropa Barat. Ya, dengan kampanye anti komunis itu mereka mau menguasai karena apapun gagasan Marxisme, mana ada pemimpin nggak belajar Marxisme. Itu Marxisme itu hanya belajar dari Ibnu Khaldun kan di situ untuk belajar tentang narasi-narasi pembebasan. Lalu tiba-tiba kita dikotakkan dari sejarah itu sepertinya tidak ada. Padahal itu yang kita pelajari. Mengapa Marxisme hadir? Mengapa sosialisme hadir? Itu nggak bisa dilenyapkan. Sama saja juga mengapa Wahabi lahir. Itu oleh Bung Karno nggak bisa dihilangkan dari alam pikir. Tetapi itu akan diuji oleh sejarah. Soviet buktinya diuji oleh sejarah. Tapi apakah gagasan Marxismenya mati? Oh tidak. Karena ketika liberalisme kapitalisme ini menang dalam bentuk kekuatan Amerika Serikat sebagai kekuatan unipolar, ternyata juga menciptakan ketidakadilan yang makin besar, konsentrasi oligarki makin besar. Maka kemudian muncul kajian ulang tentang Marxisme yang muncul dalam bentuk pemberdayaan, politik afirmasi, gitu. Itu yang kemudian harus kita lihat. Kita dijauhkan dari dialektika-dialektika seperti itu hanya dengan klaim bahwa itu dilarang. Partainya yang dilarang karena memang sejak itu mengalami pemberontakan berkali-kali di situ. Itu yang kemudian harus kita luruskan, tetapi bahwa kolonialisme itu akan selalu muncul dalam wajah baru, bahkan bisa muncul dalam diri kita sendiri sebagai suatu nafsu. Maka kita lihat kan ada film yang namanya Pesta Babi, ada di situ. Ini kan perlawanan-perlawanan terhadap hegemoni kekuasaan dalam segala bentuk yang oleh para pendiri republik ini sudah harus kita lawan. Nah kemudian dari situ, nah untuk itu maka saya sependapat Marhanisme bahkan Nahdlatulisme sekalian dikatakan sebagai kultur, sebagai emotional bonding, sebagai suatu keyakinan, filosofi itu hidup dalam tradisi. Inilah yang menjadi modal kita sebagai suatu optimisme apapun masalah yang kita hadapi, grassroots-nya setidak-tidaknya masih bisa menjaga kita. Tinggal elitnya. Maka Bung Karno mengeluarkan dulu Resopim kan, revolusi sosial sosialisme pimpinan. Ini yang harus kita lakukan, kesadaran di elit. Saya di PDI sekarang Pak, mulai Januari kemarin kami nyanyikan lagi Bung Karno Bapak Marhanisme. Mau dikatakan kiri, mau dikatakan apa, yang penting falsafahnya bahwa kemerdekaan kita, adanya partai politik itu untuk membebaskan kaum mereka yang tertindas itu.
untuk mendapatkan suatu fajar kemerdekaan yang memuliakan kemanusiaan, keadilan, negara berfungsi untuk pendidikan yang baik. Jadi fight back-nya itu kita bangun dengan menemukan tadi. Kami temukan kembali Pak, Marhenisme, Bung Karno Bapak Marhen, itu baru kami temukan kemarin tanggal 10 Januari 2026. Maka kami angkat. Ini senafas dengan tiba-tiba ada kader kami Erlangga pribadi, ini GMNI, NU juga dia, itu menulis buku Merahnya Ajaran Bung Karno. Itu luar biasa Pak. Contohnya di buku itu pada tahun 33 itu kaum perempuan Indonesia itu sudah masuk pada fase ketiga di dalam perjuangan emansipasi. Fase pertama adalah perempuan bergerak di dalam kodrat dalam sistem yang patriarkat. Kemudian masuk yang kedua itu adalah emansipasi. Masuk yang ketiga udah pada perubahan struktur kapitalisme yang menindas kita untuk menjadi suatu sistem politik yang berkeadilan sosial. Nah, kita kan mundur. Nah, majunya kembali kita menemukan itu dalam pemikiran-pemikiran yang mungkin digelapkan oleh sejarah karena kekuasaan saat itu. Tiba-tiba juga pas saya di penjara membaca bukunya Sindunata tentang Wong Cilik yang mengungkap proses suatu pencarian terhadap Imam Mahdi. Iya. Itu Ratu Adil. Di situ di Ponorogo itu dipersebut sebagai Ratu Adil. Nah, tapi dalam buku ini ternyata dia menuliskan oleh Belanda di Ponorogo dikatakan kalah. Dalam penelitian ini dia menulis sejarah dari yang kalah. Ternyata mereka nggak kalah. Mereka menitipkan rahasia penderitaan. Nah, para pendiri PNI, para pejuang kemerdekaan kita, termasuk juga pendiri NU, dalam seluruh penderitaan semangat juang untuk Indonesia merdeka, itu mereka menitipkan energinya bagi kita semuanya. Ini yang harus kita temukan. Di penjara saya tulis dalam buku Spiritualitas PDI Perjuangan. Itu bagaimana orang Bung Karno makin di penjara demi kebenaran, makin bersemangat, nggak pernah menyerah Pak. Di situ itu satu judul itu. Jadi padahal apa? Sangat luas Pak. Yang pertama itu adalah level kultural dulu. Di grassroots ini yang harus kita perkuat sebagai kesatu paduan. Kita penjaga republik. Kita melahirkan republik ini Pak. Gitu. Maka mengapa saya juga bicara PKB, bicara P3 gitu. Itu karena partai-partai termasuk PAN yang punya ikatan sejarah dengan lahirnya republik ini. Mereka nggak bisa dilenjakkan bicara apa. Karena mereka mengemban amanat terlepas dari ada pasang naik dan pasang surut termasuk hubungannya dengan NU misalnya yang melahirkan di situ. Terlepas dari itu, tapi ini partai-partai termasuk PDI yang punya ikatan historis dengan sejarah kemerdekaan bangsa ini termasuk Golkar. Itu sebagai antitesa ketika partai-partai dalam kehidupan yang liberal. Nah, penelitian saya menemukan ketika kita kabinet parlementer tidak ada parlemen yang jatuh tanpa campur tangan asing. Amerika. Tanpa campur tangan Amerika. Contohnya Ali Sastro Amijoyo. Itu setelah konferensi Asia Afrika jatuh Pak. Hanya dianggap oleh istilahnya hoax bahwa perempuan-perempuan yang membantu utusan konferensi Asia Afrika itu diisukan sebagai hostess. Rontok kita di situ kabinet itu campur tangan Amerika. Lalu tiba-tiba ada dokumen dari CIA, Ali Sastro Amijoyo menerima dana ketika berada di Amerika. Jadi itu yang kita hadapi. Selamanya mereka akan menampilkan watak-watak kolonialisme dan imperialisme yang baru. Maka pendiri bangsa kita udah merancang itu yang harus kita hadapi. Maka kita baik itu organisasi partai politik, keagamaan harus punya spirit pembebasan. Jadi aliansinya banyak dari yang paling penting untuk saya adalah di tingkat grassroots dan pemimpinnya dengan suatu titik historis yang sama bagi merah putih ini. Ini yang kemudian kita kembangkan. Maka di NU nanti yang kita cari juga mereka-mereka yang membangun organisasi. Kan banyak ini orang yang tidak siap. Ada ketua KPK begitu menjadi ketua KPK merasa menjadi penguasa republik ini. Tiba-tiba pengen masuk ke kekuasaan. Ada panglima
TNI begitu memegang tongkat komando merasa semua rakyat dukung dia. Nah, ini yang godaan-godaan kekuasaan ini yang harus kita hindari. Maka kami mencoba untuk itu pada menempatkan pelembagaan organisasi jauh lebih penting daripada popularitas diri. Bagaimana fungsi-fungsi dasar dan NU itu dijalankan. Makna dijalankan itu apa? Ada sistemnya, ada prosesnya, sistem itu, ada deliverable-nya, ada siapa yang bertanggung jawab di situ. Fungsi-fungsi berjalan itulah yang kami jalankan dan itu tidak mudah. Pengalaman PDI tahun 2000, target Bu Mega itu baru membangun struktur. Karena kita habis politik masa mengambang. Saya masih jadi tukang ketik. Pokoknya struktur dibentuk dulu sampai bawah, orangnya nanti. 2005 baru ngisi struktur itu dengan struktural hasil kaderisasi. Karena NU dan PDI ini teralienasi dalam sistem politik saat itu. Selama 32 tahun, PDI itu 32 tahun nggak boleh ada kaderisasi, Pak. Gimana kita bisa mencari? Nah, NU mohon maaf, saat itu juga mungkin dikooptasi hanya untuk proposal, ya kan? Mau ada ini proposal datang keliling, gitu kan? Itu direduksi maknanya, Pak. Direduksi hanya menjadi aksesoris demokrasi. Kita harus menemukan konsep dasar tentang mengapa NU ada, mengapa PDI Perjuangan itu ada. Nah, itu level kerjasama harus dicari sosok-sosok yang membangun organisasi. Saya di partai saya kombinasikan. Kebetulan saya punya pengalaman di rekayasa, maka saya kembangkan antara manajemen organisasi berdasarkan teori-teori manajemen leadership. Saya terapkan di partai dengan core values, core ideologi dari Bung Karno dan Bu Mega yang kami jabarkan. Nanti kami bagi hasil disertasi saya. Karena itu ada dimensi, ada indikator dan sebagainya. Jadi itu yang harus dilakukan karena kita punya emotional bonding. Kalau untuk menjadi sekjen ya tidak lah, Pak. Itu tidak, gini sekjen PD aja udah berat di situ. Dan kita menjadi mitra strategis. Bagaimana kami membantu untuk pengalaman dari PDI Perjuangan juga itu juga berguna dan itu dari tradisi intelektualnya, Pak. Itu harus dibangun. Tradisi intelektual itu harus dibangun. Kami juga mencoba untuk melepaskan diri dari berbagai bentuk-bentuk feudalisme di dalam politik dan Bu Mega itu beliau pemimpin yang membangun organisasi. Misalnya merit system, Pak. Ketika menempatkan jabatan strategis, kami bingung antara kedua sahabat saya kiri kanan itu. Misalnya nih, mau menjadi ketua DPD, kami bingung. Kami psikotes, Pak. Psikotes itu mengukur ideologi core values tadi. Yang kedua, mengukur leadership-nya itu. Yang ketiga, kemampuan fighting spirit-nya. Itu bisa diukur. Yang keempat, manajerialnya. Kalau leadership tadi dalam menentukan direction, mengambil risiko dan sebagainya. Fighting spirit dalam menghadapi tantangan. Nah, dengan cara seperti itu, ya ada. Kalau itu sama. Kerjasama dalam menu, berendamnya sama kita, Pak. Berendamnya sama. Kita juga berendam juga di situ. Nah, di situ. Nah, jadi itu tadi pentingnya tata kelola. Kalau ideologi, saya yakin ada persoalan kita. Hanya perlu diformulasikan di situ. Menjadi suatu, ada manifestonya juga untuk NU ini. Nah, setelah itu diformulasikan dengan baik di situ, maka kemudian baru kita berbicara tentang orang-orang yang punya bangun komitmen. Nah, kepada Pak Johan, saya sependapat, kami nggak setuju terhadap BOP. Kami di lobby Board of Peace karena itu mengingkari hakikat dari Republik ini ada. Saya bertemu dengan diskusi dengan banyak tokoh. Ketika saya tanyakan mengapa awal alinea pembukaan kita kemerdekaan ialah segala bangsa. Di situ. Itulah politik luar negeri bebas aktif kita. Mereka menindas semuanya, Pak. Amerika menindas, Rusia menindas dengan cara apapun. Nah, kita mencita-citakan dunia yang memang bebas dari hal tersebut. Apalagi agreement on reciprocating trade. Misalnya terjadi ketegangan dengan China urusan Taiwan, Amerika Serikat tiba-tiba melarang dagang dengan China. Dengan ART itu kita harus tunduk pada kepentingan Amerika. Di dalam ART itu perjanjian VOC di Ternate dulu itu didorong lagi, Pak.
Itu yang kajian NU bisa ngundang juga Mas Rimawan ini dari UGM. Dia mengupas dengan sangat baik, nanti saya kirim itu tentang ART, BOP dan sebagainya, itu harus ditolak. Nah, termasuk Bandara Kertajati, termasuk tadi yang untuk flyover tadi, kok flyover apa namanya? Air traffic tadi. Karena apa? Tahun 65 kita sudah mengadakan konferensi internasional anti pangkalan militer asing. Itu Perancis ikut tuh, Pak. Itu di Hotel Indonesia. Karena apa? Mengapa Timur Tengah ada konflik nggak berkesudahan? Karena di sana banyak pangkalan militer asing. Sekali kita buka itu, udah tinggal nunggu aja. Terbelah kita, Pak. Nanti belum kita menjadi suatu proyeksi ancaman bagi negara lain. Pasti China di situ akan melihat ini juga sebagai ancaman. Di situ. Rusia pasti. Ini juga harus kita lihat persoalan-persoalan terkait dengan Papua. Ini beda dengan Timor Leste ini kalau urusan Papua. Timor Leste ini karena kita diminta oleh Amerika Serikat melalui Pak Harto saat itu. Sebenarnya Adam Malik sudah nggak mau masuk ke sana. Tapi oleh tekanan dari Amerika Serikat itu akhirnya Ford ya saat itu mendarat di Bali, akhirnya Pak Harto take over. Tapi ketika kemudian muncul sikap yang berbeda setelah Reagan, kemudian berubah juga sikapnya. Mereka yang mendidik gerilyawan-gerilyawan sana untuk melawan Republik ini. Jadi kita masuk jebakan dalam kapitalisme global yang saat itu mengkhawatirkan adanya marxisme komunisme tumbuh di Timor Leste, kita yang dijadikan alat bagi kepentingan Amerika Serikat dan Eropa Barat. Akhirnya kita yang menderita juga di situ. Jadi artinya jangan percaya pada yang lain, mau termasuk Tiongkok pasti dia punya kepentingan nasionalnya. Maka kita harus percaya pada kekuatan sendiri, dan percaya pada kekuatan sendiri ini harus dibangun suatu semangat juang bersama, termasuk antara NU dan PDI Perjuangan. Kalau kita kawal dua organisasi ini ditambah dengan yang lain nanti itu, karena Muhammadiyah juga menjadi realitas 1912. Dia lahir juga dengan narasi-narasi untuk Indonesia yang berkemajuan. Maka kita harus galang mereka-mereka yang terlibat dalam kemerdekaan Indonesia ini sebagai satu-satu kekuatan yang saling bekerja sama, karena ancaman kita itu selalu dari luar, yaitu kepentingan nasional negara-negara lain yang mencoba memang secara geopolitik untuk menguasai kita dalam berbagai aspek kehidupan, gitu Pak. Jadi sikapnya itu harus ditolak. Ya, makasih. Ya, ini luar biasa Mas Hasto ini. Saya ingat salah seorang intelektual ya dari Eropa Barat ya, Antonio Gramsci. Dia menggolongkan intelektual itu ada dua, intelektual tukang dan intelektual organik. Dan kita malam ini sedang mendapatkan pencerahan dari seorang intelektual organik partai. Tepuk tangan untuk Mas Hasto. Jadi memang sangat luar biasa apa yang dia kemukakan, bahwa bagaimana agar kita ya NU yang tadi sudah kita gambarkan sedemikian rupa, elaborasi sedemikian rupa, bahwa NU sebagai sebuah kekuatan kemasyarakatan, civil society, sekarang sedang porak-poranda, sekarang sedang tersubordinasi oleh sebuah kekuatan politik. Dan bagaimana caranya, kata Mas Hasto, kita keluar dari itu dengan gagasan-gagasan besar, dengan ide-ide besar. Dan itu saya kira sangat-sangat penting. Karena kalau enggak, ya kita akan masuk lagi ke sebuah kekuatan lain yang tersubordinasi lebih parah. Gitu. Tadi juga disebut mengenai kolonialisme model baru. Ya. Sekarang itu sebenarnya ada yang disebut dengan istilah kolonialisme data gitu ya. Jadi kita dikuasai oleh algoritma, bahwa yang namanya data itu yang dikuasai kapitalisme baru itu adalah tidak hanya pribadi kita, tidak hanya personal kita, tapi juga perilaku kita. Cara kita berpakaian seperti apa, cara kita berpikir juga. Jadi AI itu sudah mampu menganalisis
kemampuan setiap orang, kebiasaan setiap orang berpikir. Sehingga akhirnya kita itu dipasok sesuai dengan apa yang kita sukai dari cara berpikir kita. Nah, inilah bentuk kolonialisme baru yang juga menjadi tantangan buat kita. Jadi Mas Hasto, terima kasih sekali. Kami mendapatkan pencerahan pada malam hari ini. Ya, kita akan terus ya selalu berhubungan. Tadi disebutkan bahwa landasan dasar kita adalah sama antara saudara tua dan saudara muda dalam konteks kebangsaan, keagamaan dan kenegaraan. Saya kira itu ya, kita tidak perlu ya langsung tutup ya, kita tutup ya. Mas Ndin juga minta kita tutup dengan bacaan bersama. Allahumma khtim lana bi ahsanil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.